Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwani bidin azani Allah wa iyyakum. Marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan kembali kajian kita dalam mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Dan pada malam hari ini kita masuk ke pelajaran yang ke-11, halaman 61. Ad-Darsul Hadiya Asyar, ya. Pelajaran yang ke-11. Baik, kita baca jenengan tirukan. Saya baca terlebih dahulu, kemudian jenengan semuanya menirukan. Baik, kita mulai. Baiti, hadza baiti, baiti amamal masjidi, baiti jamilun, fihi hadiqatun saghiratun, hadhihi ghurfati, fiha nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, hadha sariri wa hadha kursiyyi wa hadha maktabi, sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi, wa hakibati tahtal maktabi, nafidhatu ghurfati maftuhatun, hadhihi ghurfatu akhi, wa tilka ghurfatu ukhti, ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun, ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi, li akhun wahidun ismuhu Usamatu, wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'adu, abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati, ana uhibbu abi wa ummi, wa uhibbu akhi wa ukhti. Baik. Pada pelajaran yang 11 ini ada paragraf. Ini menggabungkan dari materi pelajaran ke-1 sampai ke pelajaran yang ke-10 terakhir tentang dhamir. Baik, kita artikan terlebih dahulu. Baiti. Apa artinya? Rumahku, baiti, rumahku. Itu kan ada kata baitun kemudian plus dhamir ya sukun kan gitu. Rumahku. Hadza baiti. Artinya ini rumahku. Ini rumahku. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Rumahku bagus. Rumahku bagus. Fihi, di dalamnya. Dhamir hi kembali kemana? Ke baiti, rumahku. Di dalamnya, di dalam rumahku ada hadiqatun saghiratun, taman yang kecil.
Ada taman yang kecil. Hadhihi ghurfati. Ini adalah kamarku. Ini adalah kamarku. Fiha, di dalamnya, dhamirha kembali ke mana? Ghurfati. Berarti kan di dalam kamarku ada nafizatun kabiratun, jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun, dan kipas angin yang bagus. Ada jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Hadza sariri. Ini adalah ranjangku. Ini adalah ranjangku. Wa hadza kursiyyi. Dan ini adalah kursiku. Wa hadza maktabi. Dan ini adalah mejaku. Sa'ati, jamku. Wa qalami, dan penaku. Wa kitabi, dan bukuku. Alal maktabi, di atas meja. Jamku, bolpenku, bukuku di atas meja. Wa hakibati, dan tasku tahtal maktabi, di bawah meja, di bawah meja. Nafizatu ghurfati, jendela kamarku, gitu. Nafizatu ghurfati, jendela kamarku, maftuhatun, terbuka. Jendela kamarku terbuka. Kemudian hadhihi ghurfatu akhi, artinya ini adalah kamarnya saudaraku. Ini adalah kamarnya saudaraku. Watilka, dan itu, kata tunjuk jauh, ya kan, untuk perempuan. Watilka, dan itu ghurfatu ukhti, dan itu adalah kamarnya saudariku. Kemudian ghurfatu akhi kabiratun, kamarnya saudaraku besar, kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamarnya saudariku kecil. Kamar saudaraku besar dan kamar saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ghurfatu akhi, kamarnya saudaraku, amama, di depan. Amama ghurfati, di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti, dan kamar saudariku, amamal matbakhi, di depan dapur. Kemudian li akhun wahidun, aku punya satu saudara. Aku punya satu saudara. Ismuhu Usamatu, namanya Usama. Wali ukhtun wahidatun, dan aku punya satu saudari, ismuha, namanya Su'adu. Tadi dhamirnya ismuhu karena laki-laki. Sekarang ismuha karena dhamirnya perempuan, untuk perempuan. Abi wa ummi, ayahku dan ibuku. Ayahku dan ibuku fitil kal ghurfatil kabirati. Ayahku dan ibuku di kamar yang besar itu. Di kamar yang besar itu. Ana, saya, uhibbu abi wa ummi. Aku atau saya cinta ayahku dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan aku cinta saudaraku dan saudariku. Baik, pada pelajaran sebelah sini ini latihan. Ini semua pelajaran kaidah dari pelajaran 1 sampai pelajaran 10 semuanya disebutkan pada pelajaran yang ke-11 ini untuk biar untuk murojaah, juga untuk murojaah.
Baik, seperti yang kita sebutkan pada minggu lalu, pekan lalu. Anu udah siap? Setoran? Udah siap ya? Baik. Kita minta untuk setoran hafalan, gini harus dihafal, ya latihan, berlatih. Insya Allah mudah kita. Itu seperti apa? Paragraf ataupun apa ya? Cerita ya. Anak kelas 1 SD kan kita kan. Cuma bedanya kan ini bahasa Arab kan gitu. Baik, udah siap? Urut ya, urut. Enggak. Baiti, ada baiti, baiti amamal masjidi, baiti jamilun, fihi hakibatun sabiratun, hadhihi ghurfati, fiha nafidatun, kabiratun, bangkutwakatun, jamilatun, ada salili wa hada kusiyi wa hada maktabi, wa sa'idi wa qalani wa kitabi ala maktabi, wa akibati tahta maktabi, nafidatu ghurfati maftuhatun, hadhihi ghurfatu abi wa tilka ghurfatu ukhti, ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun, ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama maktabi, li'akun wahidun ismuhu usamatu wa li'ukun wahidatun ismuha su'aidu, abi wa ummi fi tilka ghurfatil kabirati, ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Baik. Salahnya? Baiti, ada baiti, baiti amamal masjidi, baiti jamilun, fihi hadikotun sogiratun, hadihi urmati, fiha nafidatu, Nafidatun ya. wa milwahatun jamilatun, hada sariri wa hada kursi wa hada maktabi, as-sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi, wa hakibati tahtal maktabi, nafidatu ghurfati maftuhatun, hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti, ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun, ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama matbahi, li'akun wahidun ismuhu usama wa li'ukun Wahidatun wahidatun li'ukun wahidatun ismuha su'adu abi wa ummi fitilka ghurfati kabirati ana uhibbu abi wa ummi ya wa uhibbu akhi wa ukhti. Baik. Insyaallah. Terus Baiti, ada baiti amama masjidi, baiti jamilun, fihi hadikotun saghiratun, hadhihi ghurfati, fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi, sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi, hadiqah wa haki wa hakibati
tahtal maktabi. Nafidatu nafidatu ghurfati maftuhatu. hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal maqbati. li Alun wahidun ismuhu Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilka Abi wa ummi fi tilka ghurfatu kabiratu. tilka ghurfatil kabirati ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Baik. Terus baiti ada baiti amama masjid. Baiti jamilun fihi hadikotun saghiratun hadhihi ghurfati fiha nafidatun wa mirwahatun jamilatun. Ada syariri wa ada kursi wa ada maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi ala maktabi. Wa hakibati tahta maktabi. Nafidatu Ghurfati maftuhatun. Ada hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amaman ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Li akun wahidun ismuhu Usamatu wa wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fitilka ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu ukhti akhi wa ukhti. Baik, insyaallah. Terus baiti amaman masjidi baiti jamilun fihi hadiqatun saghiratun hadhihi ghurfati fiha nafidatun kabiratun wa marhatun wa mirwahatun jamilatun hada sariri wa hada kursi wa hada maktabi sa'ati wa qalami wa kitabi hada alal maktabi wa hakibati tahta maktabi nafidatu
Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amamal ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Li akhun wahidun ismuhu usamatu wa wali ukhtun wahidatun ismuha so'atun. Abi wa umi fitilka ghurfati kabirati. Ana uhibbu abi wa umi wa uhibbu abi wa ukhti. Baik, insyaallah terus. Baiti amaman masjidi, baiti jamilun, fihi al-qadr adihi ghurfati, fiha nafidatun kabiratun wa mirwaqatun jamilatun, hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi, sa'li qolani wa mutabi ala maktabi wa kakibati kata maktabi, nafidatu ghurfati maftuhatun, ini ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti, ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun, ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama maktabi. Li Akun wahidun ismuhu usamatu wa li ukhtun ismuha wahidatun ismuha su'atu. Abi wa ummi fi tilka ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu abi wa ukhti. Baik, masyaallah terus. Baiti hada baiti amama masjidi, baiti jamilun, fihi ghurfati, fihi bang fihi hadiqatan hadiqatun saghiratan. hadihi ghurfati, fiha nafidatun kabiratun Wa mirwahatun hadza sariri tahtal Adihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti, ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun, ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama maktabi. li Akun wahidun ismuhu usamatu wa li ukhtun wahidatun ismuha su'ati. Abi wa ummi fi tilka ghurfatil kabirati. ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa uhibbu akhi wa ukhti. Baik, Sub. Hah? Rian ya belum, masih ngapal ya. Nasir.
Terus hurfatu akhi amama terus ada baiti amal baiti jamil di hadifatun sagiratun hadhihi hati kita amidatun kabiratun wa mufaqati jamilatun ada sayyidi wa ada kusiri wa ada maktabi saat ini wakalami bercita dalam maktabi wahadibati akan maktabi nabi dan berkati mokotadun ada hadhihi hurfatu ukhti terus hurfatu akhi wa hurfatu ukhti di akun wajidun ismul sama dari ukun wajidatun ismuha sulat abi wa umi filtertarul pasti kabirati dah ana Masyaallah ya. Ternyata mudah Bang ya, gampang kan? Kalau dipaksa disuruh baru bisa Bang ya. Ya, tapi kalau niat sendiri kadang-kadang masih malas ya. Nah itu. Itu di antara fungsi kita belajar bareng-bareng ya. Terkadang karena terpaksa, dipaksa akhirnya bisa kan gitu. Tapi kalau kita sendiri kadang insya Allah gampang nanti ya kan. Malah nggak jadi-jadi dan nggak ngafal-ngafal kan gitu. Tapi kalau dipaksa ternyata bisa kan gitu. Ataupun kalau ada ujian awalnya memang ya karena ada ujian kan gitu. Tapi kan setelah itu kan jenengan baru tahu oh ternyata bisa ada manfaatnya kan gitu. Baik. Kita lanjutkan tamarino, latihan-latihan. Yang belum seran insyaallah pekan depan ya, pekan depan. Ya. Itu apa? Yang awal berarti kan yang awal berarti. Ya, antum lihat huruf hati ada ya-nya enggak? Nah, masih ingat kaidah itu apa? Bukan. Mudhofnya tidak boleh ada alif lam kan? Terus dia diidhofahkan ke dhamir. Dhamir itu makrifah bukan? Gitu. Berarti ini idhofahnya indikatif. Ya. Jadi kaidahnya kalau kata diidhofahkan ke makrifah jadinya makrifah. Tapi kalau kata diidhofahkan ke nakirah jadinya nakirah. Kita pakai istilah makrifah nakirah udah belum? Belum. Oh, belum, ngapunten awan. Yang bertanya belum. Ini kita kan baru apa namanya? Yang lainnya baru belajar gitu loh. Ya, awan ya. Ini faedah yang sudah belajar aja ya. Yang jenengan tadi enggak tutup telinga kan. Oke, itu istilah aja. Intinya gini, kan kita sudah belajar ada kata yang sudah jelas penunjukannya dan ada Nasir, spidolnya ada? Ya.
Kita kan sudah belajar ada kata yang sudah jelas penunjukannya sama kata yang belum jelas penunjukannya kan gitu. Ya kan? Kalau misalnya ada kata al-baitu, ini sudah jelas penunjukannya apa belum? Sudah. Kemudian ada kata tolibun, sudah jelas penunjukannya apa belum? Belum. Jadi misal ada kata kita, jangan kita, nggak pas. Misalnya pintu aja ya. Ada kata bab, babun, sudah jelas apa belum? Belum. Tapi kalau dia diidhofahkan kan tanwinnya harus hilang. Kemudian menjadi apa? Babul baiti kan gitu. Pintu rumah itu. Nah, tadinya dia belum jelas, ketika dinisbahkan ke kata yang sudah jelas penunjukannya, maka jadi ikut jelas. Ya atau tidak? Pintu rumah itu. Rumah itu kan kita tahu. Rumah itu. Kemudian pintunya. Maka otomatis juga kita tahu pintunya gitu kan itu. Kan kenapa? Sudah jelas diidhofahkan atau dinisbahkan ke kata yang sudah jelas. Paham belum? Paham belum? Belum? Misal, saya ulangi. Al-baitu, apa artinya? Rumah itu. Kan sudah nunjuk ke objek rumah kan? Taruhlah rumah yang ini ya, rumah itu kan gitu. Kemudian babul baiti, pintu rumah itu. Kan kita jadi tahu kan, pintu rumah itu. Maka menjadi apa? Sudah jelas penunjukannya. Ya apa tidak? Nah, istilah sudah jelas dan belum jelas itu dalam bahasa Arab kalau sudah jelas penunjukannya istilahnya ma'rifah. Kalau belum jelas penunjukannya namanya nakirah. Istilahnya gitu. Berarti kalau al-baitu itu ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Istilah aja nggih. Kalau kita artikan kan sudah jelas penunjukannya. Kalau istilah simpelnya nggih dalam bahasa Arab itu ma'rifah gitu. Tapi kalau talibun sudah jelas penunjukannya apa belum? Belum. Ini namanya nakirah gitu loh. Istilahnya namanya nakirah. Terkadang itu saya menggunakan istilah-istilah ini memang kadang tak akhirkan dulu biar jenengan tahu dulu. Sehingga tidak bingung apa namanya dari istilah ini, jenengan malah takutnya bingung gara-gara memahami istilah ini. Akhirnya kan malah materi nggak masuk kan gitu. Kalau sering bisa dipahami, maka sekarang kita pakai istilah ya. Kata yang sudah jelas penunjukannya namanya apa? Ma'rifah. Kalau belum jelas penunjukannya istilahnya nakirah. Paham ya? Baik. Nah sekarang ada kata misalnya kitabun. Sudah jelas penunjukannya apa belum? Belum. Berarti apa namanya? Nakirah. Kemudian kita idhofahkan, tanwinnya harus dihapus. Ini mudhaf ilaihnya menjadi apa? Kasrah. Kitabu talibin. Artinya apa? Buku seorang murid. Buku seorang murid. Sudah jelas penunjukannya murid yang mana? Belum. Muridnya aja belum jelas apalagi bukunya yang dinisbahkan, disandarkan ke murid. Maka kalau ada kata dia dinisbahkan ke kata yang ma'rifah, maka menjadi apa? Ma'rifah. Kalau ada kata dinisbahkan ke nakirah, maka menjadi nakirah. Bisa dipahami? Senang ya? Nah, tadi pada kata amamal matbakhi, di depan dapur itu kan gitu. Berarti apa? Ma'rifah. Tapi kalau amama hurfati, nakirah ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa? Karena hurfati ma'rifah. Hurfah
diidhofahkan ke kata ganti aku. Kalau aku berarti kan ma'rifah, karena semua kata ganti itu ma'rifah. Semua kata ganti ma'rifah. Gak mungkin lagi kan? Jadi kan bilang antum, masa nakirah? Kan enggak kan? Saya, masa nakirah? Ya ma'rifah kan? Ya kan? Sudah jelas penunjukannya. Jadi pahami ya, ini faedah. Saya ulangi, kalau ada kata dia dinisbahkan ke ma'rifah, maka menjadi apa? Ma'rifah. Kalau dinisbahkan ke nakirah namanya nakirah. Betul ya? Kalau dinisbahkan ke nakirah namanya nakirah. Jadi jangan bisa lihat dari mudhof ilaihnya. Kan ini mudhof ilaihnya. Jangan bisa lihat dari mudhof ilaihnya. Baik. Sekarang tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Ini nomor 1. Ya. Ya, artikan. Siapa yang ada di dalam rumah akan hamil. Ya. Man fi hadzal baiti, siapa yang ada di dalam rumah ini, fihi hamidun, di dalamnya ada hamid. Baik, nomor 2. Ma'ada fiha Fil. Ma'ada fil halimati fiha kitabi kolami daftari. Apa yang ada di dalam tas? Yang ada di dalam tas buku saya, pena saya, dan buku catatan saya. Buku catatan saya atau buku tulis saya gitu ya. Madza fil haqi berarti apa yang ada dalam tas gitu ya. Baik. Terus nomor 3. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Siapa di dalam mobil itu? Ya. Fiha, di dalam mobil itu ayah saya dan ibu saya dan saudara saya dan saudari saya. Ya. Terus nomor 4. Manfi masjidil jami'atil Ana. Ya, al-ana ma fihi ahadun. Siapa yang ada di dalam masjid, dalam masjid kampus sekarang? Ya. Tidak ada satupun. Tidak ada seorang pun. Ya. Tidak ada seorang pun. Terus man fi hadhil hurfati mudiru. Siapa yang ada dalam kamar ini? Yang ada dalam kamar kepala sekolah. Baik. Azan dulu. Anas ya. Azan dulu. Yang ke masjid jami' siapa? Ya udah, berangkat ini azan satu. Atau berangkat ini azan ya.
Kita lihat ya. Sekarang nomor 2 Iqra ya. Atau bacalah. Silahkan ditirukan ya. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu zamili. Uhibbu zamili. Uhibbu ustadhi. Uhibbu ustadhi. Uhibbu allaha. Uhibbu Allah. Uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu al-lughatal arabiyyata. Uhibbu al-lughatal arabiyyah. Mana yang belum tahu artinya? Insyaallah bisa nggak? Mana yang belum tahu artinya? Bisa semua kan? Yang pertama kan aku cinta ayahku dan ibuku. Yang kedua, aku cinta saudaraku dan saudariku. Yang ketiga, aku cinta temanku. Yang keempat, aku cinta ustadzku atau guruku. Yang kelima, aku cinta Allah. Yang keenam, aku cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, aku cinta bahasa Arab. Nah, pada kata uhibbu itu kata kerja ya. Kata kerja. Dari pelajaran 1 sampai pelajaran yang ke-11 ini kita baru belajar berapa kata kerja? Ada kharaja ya. Terus zahaba. Udah. Sekarang uhibbu. Ya. Tapi untuk jilid yang ke-1 kita belum menjelaskan tentang kata kerja. Belum. Yang penting pada pelajaran yang pertama, pada jilid yang pertama ini kita memperbanyak kosakata dulu. Memperbanyak menghafal mufradat dulu. Nanti kalau sudah masuk ke jilid yang kedua, nanti ada kata kerja. Dan nanti juga ada pelajaran sendiri untuk masalah kata kerja. Ada namanya ilmu soroh, ada perubahan kata gitu. Nah ini jangan artikan dulu, terima dulu ya. Uhibbu artinya aku cinta gitu. Ya, itu artinya aku cinta gitu. Kata kerja. Dan dalam bahasa Arab itu subjek dan atau orang yang melakukan suatu pekerjaan, pelaku dan juga kata kerja itu nanti bisa bergabung dalam satu kata gitu. Bisa bergabung dalam satu kata, itu kata kerja tersebut gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Dari pelajaran ke-1 sampai pelajaran yang ke-11 kalau ada. Ya. Misalkan kata sambung Pawu ya. Iya, memang harusnya kita sesuaikan dengan bahasa kita, Pak. Jadi kan bahasa Arab kan punya kaidah, punya tata bahasa tersendiri, aturan tersendiri, punya uslub tersendiri. Lah kita juga punya kan gitu. Sehingga ketika menerjemahkan man fis sayyarati, siapa yang ada di dalam mobil, fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti, itu kalau kita kan bagusnya kan di dalamnya ada ayah, ibu, saudara dan saudariku. Kan gitu. Karena kita kan pakai koma. Karena ada pakai koma. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu pakai wawu. Pakai wawu. Kalau kita artikan dan itu kan kurang bagus dalam bahasa Indonesia kan gitu. Yang bagus adalah koma, kemudian akhirannya baru dan apa gitu. Sehingga kesimpulannya kita harus menyesuaikan dengan bahasa kita, harus menyesuaikan dengan bahasa kita. Karena kalau diartikan letter plek itu malah kadang nggak bagus dan kita nggak paham kalau misalnya seperti itu tadi, seperti itu tadi. Jadi harus disesuaikan, harus disesuaikan. Yang lain? Sudah cukup? Cukup ya? Insyaallah bisa dipahami. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhirin doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.